Saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di Piala AFF 2022 yang digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di turnamen sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara. Rasa optimis meraih gelar juara pun sudah mulai terlihat di Timnas Indonesia. Terlebih pada Piala AFF 2020, Timnas Indonesia sukses melaju ke final, hanya saja kalah dari Thailand. Sudah lelah hanya dijuluki spesialis runner-up, sekarang ini Timnas Indonesia wajib meraih gelar juara. Mendatangkan Shin Tae-yong sejak Desember 2019 membuat PSSI menargetkan pelatih asal Korea Selatan itu harus membawa Timnas Indonesia berprestasi. Insya Allah target kami juara. Shin Tae-yong dan saya sepakat targetnya harus juara, ucap Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Mengusung target juara tentu saja dipersilahkan. Namun jika nantinya gagal juara, maka apa yang akan terjadi terutama untuk nasib Shin Tae-yong? Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan itu untuk menentukan nasib Shin Tae-yong. Terlebih, masa bakti Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia sampai Desember 2023. Masih banyak juga turnamen yang harus dihadapi Shin Tae-yong di 2023 ini. Sebut saja Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, SEA Games 2023, dan Piala Dunia U20 2023. Nanti kami akan diskusi dengan teman-teman Exco PSSI bagaimana ke depannya, jika Timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022, ucap Muhammad Iryawan. Meski begitu, kemungkinan besar Shin Tae-yong akan tetap dipertahankan. Sebab, melihat banyaknya agenda di 2023, tidak mungkin bagi PSSI mencari pelatih baru di waktu yang singkat. Selain itu, kehadiran Shin Tae-yong juga sudah memberikan bukti. Pelatih berusia 52 tahun itu sukses membawa Timnas Indonesia naik peringkat FIFA. Masih banyak juga kesuksesan yang diraih Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Salah satunya lolos ke Piala Asia 2023. Saya pikir semua ini masih proses dan perkembangan Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong juga cukup signifikan. Termasuk kemarin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, yang dimana sudah 15 tahun lamanya kita tidak berlaga di turnamen itu. Selain itu juga ada peningkatan ranking FIFA dari 179 ke 151, itu kami hargai, tutup Muhammad Iryawan. Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jelang laga Indonesia versus Filipina, 5 pemain Timnas Indonesia yang mengikuti Piala AFF 2022 menarik dikulik. Sebab, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, yang mengincar posisi juara grup A penting mendulang hasil manis dalam laga melawan Filipina. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Laga itu akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hasil dalam laga ini akan menentukan langkah Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Pasukan Shin Tae-yong sendiri diketahui masih berpeluang menjadi juara grup A. Tak ayal, skuad terbaik akan diturunkan Shin Tae-yong dalam melawan Filipina. Sejumlah pemain pun diprediksi akan jadi andalan Timnas Indonesia dalam mendulang hasil manis. Siapa saja? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila lawan Filipina di Piala AFF 2022. Salah satu pemain yang Timnas Indonesia yang diprediksi menggila lawan Filipina di Piala AFF 2022 adalah Yakob Sayuri. Dia selalu diturunkan Shin Tae-yong di 3 laga awal Piala AFF 2022, yakni melawan Kamboja, Brunei Darussalam, dan juga Thailand. Kinerja ciamik pun berhasil ditunjukkan Yakob Sayuri sejauh ini. Gelandang PSM Makassar itu bahkan sudah membukukan 1 gol dan 2 assist. Tak ayal, Yakob Sayuri diyakini akan mendapat kepercayaan lagi dari Shin Tae-yong kala melawan Filipina. Kinerja terbaiknya pun akan kembali terlihat demi membantu skuad Garuda menang.
Lalu, ada Nadeo Argawinata. Dia juga diyakini akan bekerja apik melawan Filipina pada Senin 2 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Nadeo Argawinata kembali berhasil membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang tangguh. Tak ayal, posisinya belum tergantikan sejauh Piala AFF 2022 ini. Dia selalu bermain penuh di 3 laga awal fase grup A. Kinerja apik pun sukses ditunjukkan Nadeo sehingga berhasil menggagalkan sederet ancaman berbahaya ke gawang timnas Indonesia. Sejauh ini, gawang kiper Bali United itu baru kebobolan 2 gol. Dia pun dipastikan bekerja tangguh lagi jika dimainkan Shin Tae-yong di laga kontra Filipina. Lalu ada Witan Sulaiman. Dia jadi sorotan usai laga kontra Thailand karena gagal mencetak gol kala mendapat peluang emas. Kala itu, kiper Thailand, Kittipong Potachuek, keluar dari kotak penalti untuk menghalau bola. Namun, bola yang sudah diamankan justru ditendang ke arah Witan sehingga bola pun terpental ke arah sisi kanan pertahanan Thailand. Witan lantas mengejar dan unggul beberapa langkah dari penjaga gawang Thailand. Dengan keadaan gawang yang kosong, Witan lantas melepaskan tendangan mendatar yang sayangnya justru masih terlalu lebar dari gawang, alhasil gol pun tak tercipta. Meski ramai dicibir karena kegagalan itu, Witan diyakini takkan kehilangan kepercayaan dirinya. Dia pun siap membayar kesalahannya itu di laga melawan Filipina. Tak ayal, dia akan tampil menggila juga. Sejauh ini, Witan sendiri sudah membukukan 1 gol di Piala AFF 2022. Lalu, ada Ilija Spasojevic. Sang striker naturalisasi ini juga berpotensi tampil menggila di laga timnas Indonesia versus Filipina. Sejumlah alasan melatar belakangi Ilija Spasojevic untuk bisa bekerja gemilang. Pasalnya, Ilija Spasojevic dipastikan dalam kondisi bugar usai dicadangkan dalam laga melawan Thailand. Selain itu, Ilija Spasojevic juga baru saja melepas dahaga golnya di timnas Indonesia. Dia sukses mencetak gol kala melawan Brunei Darussalam. Tak ayal, striker berusia 35 tahun itu akan tampil jauh lebih siap dan penuh percaya diri kala melawan Filipina. Dia bisa menjadi senjata ampuh bagi timnas Indonesia dalam menjebol gawang Filipina. Terakhir, ada Mark Klok. Dia jadi salah satu pemain yang bisa konsisten bekerja solid di timnas Indonesia sejauh gelaran Piala AFF 2022 ini. Mark Klok yang punya peran vital di lini tengah skuad Garuda selalu tampil ngotot kala diturunkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia berperan dalam terciptanya gol-gol cantik timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 yang akan digelar di Rizal Memorial Stadium pada Senin, 2 Januari 2023.